Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Aplonia Boling, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 3 kelas C, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang epidemiologi dari penyakit diare. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa itu diare. Diare adalah buang air besar yang lebih banyak dari biasanya. Kemudian tinja yang dihasilkan itu berbentuk cairan, setengah cair atau setengah padat. Juga frekuensi defekasinya meningkat. Pada pengertian lain, diare adalah sebuah penyakit yang dimana penderita sering mengalami buang air besar dan masih memiliki kandungan air yang berlebihan. Ada ribuan jenis mikroorganisme yang dapat menginfeksi saluran pencernaan dan menjadi penyebab diare, yaitu ada Campylobacteria, Salmonella, Shigella, E. coli, dan masih banyak lagi. Kemudian mikroorganismenya yaitu virus, bakteri, parasit yaitu jamur, cacing, dan protozoa. Tak hanya mikroorganisme, diare ini juga disebabkan oleh keracunan makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri atau mengandung bahan kimia. Dan juga diare ini disebabkan oleh alergi pada makanan. Setelah itu mari kita lihat skema rantai penularan penyakit diare. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa pada gambar di samping itu bermula dari tinja. Kita tahu bersama bahwa tinja yang dihasilkan oleh seseorang itu mengandung virus dan bakteri. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat, di mana ketika seseorang buang air besar kemudian tidak mencuci tangannya, dan setelah itu dia memegang sesuatu yaitu pada makanan, kemudian dikonsumsi, maka akan menginfeksi saluran pencernaan. Kemudian juga oleh serangga, di mana ini khususnya serangga-serangga ini adalah serangga-serangga yang ada di toilet, yaitu lalat, kecoa, dan sebagainya. Juga dapat menyebabkan penyakit diare, yaitu hinggap pada makanan yang kita konsumsi. Juga selain kebersihan hidup sehat, yaitu tidak mencuci tangan, serangga, dan juga ada air minum atau kualitas air bersih. Nah, air yang kotor yang kita konsumsi otomatis sudah terkontaminasi virus dan bakteri. Nah, ketika air kotor itu kita minum, maka akan menginfeksi saluran pencernaan kita dan kita akan terkena diare. Nah, seperti itu skema pada rantai penularan penyakit diare. Selanjutnya kita masuk pada segitiga epidemiologinya, yaitu ada host atau pejamu, yang dimana pada penyakit diarenya ini adalah orang. Nah, orangnya ini khususnya kebanyakan kasus penyakit diare itu terjadi pada bayi yang berusia 6 sampai dengan 11 bulan. Juga terjadi pada lansia. Tapi tidak terlepas dari semuanya itu, diare ini juga disebabkan oleh orang-orang yang kurang menjaga kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian kita lanjut pada agent. Nah, agentnya itu adalah virus dan bakteri. Juga ada keracunan makanan, alergi makanan. Namun pada kebanyakan kasus pada penyakit diare, alergi pada makanan ini kurang terjadi atau jarang terjadi. Kemudian ada environment atau lingkungan. Nah, pada penyakit diare ini terjadi pada lingkungan yang kotor, kumuh, kemudian pada pembuangan air limbah,
kemudian pembuangan sampah sembarangan, jamban yang kurang bersih, air minum yang kurang bersih, dan juga ada BAB di sembarang tempat. Terjadi juga pada lahan-lahan atau kebun-kebun, di mana kebiasaan orang-orang sekarang ini mereka buang air besarnya itu sembarangan, sehingga akan terkontaminasi oleh sayur-sayuran yang kita konsumsi. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada variabel epidemiologinya, yaitu waktu, orang, dan tempat. Waktunya ini terjadi ketika seseorang tidak menjaga kebersihan dirinya atau kualitas hidup bersih dan sehat, dan juga terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi virus dan bakteri dari tinja maupun dari air bersih tadi. Dan juga ada orang ini sudah saya katakan tadi bahwa orang ini pada penyakit diare itu terjadi pada bayi, lansia, dan juga orang-orang yang kurang menjaga kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian ada waktu, orang, dan tempat. Tempat ini terjadi pada lahan atau perkebunan. Kemudian ada pembuangan air limbah, pembuangan tempat sampah, toilet khususnya jamban, dan juga ada tempat-tempat yang kumuh atau kotor. Kita masuk pada faktor resiko. Nah, pada penyakit diare ini berdasarkan bahan acuan yang saya dapatkan dari internet, di sini ada faktor risiko terbagi atas 3, yaitu faktor lingkungan, faktor sosiodemografi, dan faktor perilaku kesehatan. Nah, faktor lingkungan ini adalah sarana air bersih, di mana air yang kita minum itu harus bersih. Jika kita minum air kotor, maka kita akan terkena diare. Juga ada pembuangan kotoran, yaitu khususnya pada jamban. Nah, jamban yang ada di rumah-rumah kita ini harus bersih, harus kita bersihkan, karena kalau kita tidak bersihkan, otomatis virus dan bakteri itu menempel pada jamban-jamban itu. Dan itu ketika kita menginjak dengan kaki ataupun memegang dengan tangan, kemudian tidak mencuci tangan, maka kita akan terkena penyakit diare. Kemudian ada sarana pembuangan air limbah. Nah, ini terjadi pada kota-kota besar ya, di mana pembuangan air limbah ini kurang dijaga kebersihan, kurang dijaga, kurang menempatkan tempat yang tepat untuk menjadi pembuangan air limbah, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau tinggal di daerah perkotaan, khususnya dekat sarana pembuangan air limbah ini, jika mereka kurang lagi menjaga kebersihan diri, maka mereka akan terkena diare. Kebanyakan dari mereka akan terkena diare. Kemudian ada sarana pembuangan sampah, di mana sampah ini juga banyak lalat-lalat ya, serangga-serangga yang tadi menyebabkan penyakit diare ini. Juga ada kandang ternak. Nah, pada kandang ternak ini jika tidak kita bersihkan, mikroorganisme yang ada di kandang ternak ini sangat banyak. Mikroorganismenya sangat banyak, sehingga memicu kita untuk terkena virus dan bakteri dari diare itu. Kemudian kita lanjut pada faktor sosiodemografi. Nah, faktor sosiodemografi yaitu ada pada umur, ada pada bayi, lansia, juga jenis kelamin yaitu laki-laki lebih terkena penyakit diare. Juga ada tingkat pendidikan, juga ada jenis pekerjaan dan status gizi. Kemudian faktor perilaku kesehatan yaitu kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, kemudian kebiasaan membuang tinja sembarangan, kemudian ada kebersihan botol susu, pemberian ASI, dan pemberian imunisasi. Nah, kita masuk pada upaya promotif dan preventif. Menurut saya pribadi, upaya promotif dan preventif itu bergantung pada diri seseorang, yaitu menjaga hidup bersih dan sehat, yaitu mencuci tangan dengan sabun,
dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya dan terima kasih.